bersama dengan Mas Heza nih, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan apa ya? Jurusan administrasi. Administrasi Publik ya, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini sedang magang di kantor kami, terus kemudian dia ingin bertanya banyak hal gitu kan, pengen tahu banyak. Yang namanya mahasiswa magang memang harus begitu ya kan, biar nanti kalau selesai magang dapat apa gitu kan, gitu ya. Iya, Masa nggak dapat apa-apa, jadi minimal dapat pengetahuannya ya. Nah, katanya ada yang mau ditanyakan tadi apa gitu. Sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya kepada Bapak Tony Diamukti. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan itu mungkin sejarahnya dulu nih Pak. Wah, sejarahnya dulu dari BNN itu sendiri. Iya. Awalnya itu seperti apa? Sejarah BNN ya. Jadi itu, tapi panjang ini ngobrolnya nih kalau gitu nih. Iya. Apa ya? Jadi waktu itu ada namanya yang disebut dengan Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau BKNN ya, di tingkat pusat. Terus kemudian di tingkat daerah ada namanya BKND, Badan Koordinasi Narkotika Daerah. Ya memang diinstruksikan di setiap kabupaten kota dan juga provinsi memang harus ada itu sebagai embrio lembaga pencegahan narkoba di tingkat kabupaten atau kota. Nah, waktu itu memang BKND ini berarti sekitar tahun 2002, sebelum 2002, sekitar 2000 lah ya. 2000, kita ini di Kabupaten Banyumas berada di bawah bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Jadi bagian Kesaseda itu diketuai oleh secara ex officio waktu itu wakil bupati. Jadi karena memang strukturnya sudah ditata dari sana. Jadi lembaga ini bukan lembaga institusi pemerintah seperti OPD gitu ya kalau sekarang. Bukan, belum. Hanya masih wujud lembaga koordinasi. Ya, di bawah sekretariat daerah. Nah, yang mandegani di situ, ya ketuanya wakil bupati tadi ya. Terus kemudian ada sekda, sekretaris daerah. Terus kemudian ada pejabat-pejabat dari dinas atau lemtekda ya, lembaga teknis daerah terkait atau dinas kesehatan, dinas sosial, ya Satpol PP. Kemudian juga ada unsur dari kepolisian. Nah, kita tidak memiliki anggota tetap. Jadi semuanya itu comotan aja. Jadi pengurusnya itu dari dinas atau lemtekda terkait itu ya. Kemudian satgasnya ada istilah satgas. Satgasnya itu diambil dari masing-masing dinas terkait itu. Misalnya bidang ini gitu. Nah, itu yang membidangi siapa nanti di SK. Nah, kita tidak punya kantor atau gedung bangunan yang besar, itu perlu. Dan pada saat itu bahkan sekretariat ya istilahnya, sekretariat lagarnya itu kita masih nempel di pojokannya bagian kesra, pojokan kecil gitu kan. Nah, pada saat itu ya terus kemudian peraturan itu menguat. Nah, dibentuklah yang BKND itu berubah menjadi BKNN itu berubah menjadi BNN ya, Badan Narkotika Nasional, itu tanggal 20 Maret 2002. Nah, jadi kemarin ini ya itu ulang tahun BNN. Nah, aturan itu otomatis merubah di tingkat provinsi maupun kabupaten gitu ya, menjadi Badan Narkotika. Di pusat namanya Badan Narkotika Nasional, di provinsi Badan Narkotika Provinsi, di tingkat kabupaten atau kota Badan Narkotika Kabupaten. Itu ya. Nah, ini pun masih belum menjadi satu institusi pemerintah seperti OPD, belum. Masih wujudnya sekretariat itu tadi.
Nah, itu. Baru terus kemudian aturannya menguat. Ya, waktu itu Undang-Undang nomor 35 ya. Maaf, Undang-Undang nomor 17 tahun 297 nomor saya lupa nanti tiga deh. Ya, itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, di situ itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa lembaga BNN itu memiliki kantor perwakilan di daerah yang disebut dengan BNN provinsi dan BNN kabupaten kota. Jadi bedanya tadi N-nya 1 dia N-nya 2 ya. Jadi Badan Narkotika Provinsi menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi. Nah, terus kemudian ada aturan pendukungnya namanya Perpres nomor 23 tahun 2010. Nah, di Perpres itu pertama kali saya mengikuti rapat di Bidakara di sana. Di Jakarta tentang kelembagaan ini. Saya dikasih salinan undang-undang itu dan perpresnya. Ada satu lembar yang menyebutkan bahwa sejak perpres ini diundangkan, nomor 23 tahun 2010 itu diundangkan, itu ada 75 kabupaten kota di Indonesia itu menjadi instansi vertikalnya BNN. Begitu saya buka, nggak ada. Mana ini? Nah, datanya mana datanya? Nah, terus saya konsultasi dengan para pemangku kebijakan di sana. Terus beliau langsung menyatakan, lah justru itu, Dek, kita belum ada. Makanya cepat-cepat Adek mengusulkan kepada Bupati, gitu ya waktu itu. Saya masih ingat Bupatinya Banyumas adalah Bupati Marcopo, Pak Marcopo. Saya dibawain surat dari sana untuk agar Bupati menyediakan 5 orang personil pejabat daerah ini untuk ngawaki istilahnya, mendegani di BNN Kabupaten Banyumas nantinya. Gitu ya. Nah, terus responnya Bupati sangat baik, gitu ya. Sangat baik. Disposisi langsung kepada Kepala BKD waktu itu Badan Kepegawaian Daerah. Nah, dalam rentang waktu yang sudah ditunggu-tunggu ini, tidak kunjung ada namanya disetorkan. Padahal cuma 5 orang. Apa? Sekiranya berarti uang 5. Nah, akhirnya saya ditelepon terus sama pusat sana. Mana namanya ini? Buruan kita mau lakukan pelantikan. Jawa Tengah ada 4. Jatahnya Jawa Tengah itu waktu itu ada 4. Nah, langsung nih kita push melalui Wabub, melalui teman-teman, melalui Pak. Oh ya, enggak selesai juga. Akhirnya ujung-ujung rapat gitu ya. Mungkin juga ini satu pertimbangannya ya banyak ya. Karena yang diambil adalah pejabat sih. Nah, terus beneran tuh pelantikannya dilakukan dan kita ditinggal. Nah, waktu itu sehingga Jawa Tengah waktu itu dilantik itu ada 4. Batang, Kendal, Cilacap, Purbalingga. Nah, Banyumas tinggal nih. Ya, terus waktu itu sempat gaduh, ya teman-teman itu sempat aksi mau protes, ya protes jelas protes ya, tapi mau aksi dan seterusnya itu ya kita larang, kita segala itu nggak usah lah ya. Teman-teman mitra kerja BNK waktu itu kan banyak nih dari organisasi kemasyarakatan muda, ormas, organisasi mahasiswa, banyak yang sering kita gandeng untuk beraksi, aksi mencegah narkoba maksudnya. Nah, terus kita kan pikirannya ya sudah, kita nanti mengusulkan lagi lah gitu ya. Nah, 2 tahunnya ketika kita mengusulkan lagi di tahun berikutnya, yang terjadi malah saya dimarahin tuh, ya istilahnya dimarahin lah ya. Ya bukan dimarahin diumpama tidak, cuma ya disalahkan loh. Bukannya Banyumas dulu sudah pernah kita kasih jatah, kenapa enggak ditangkap gitu ya, enggak direspon, malah akhirnya dikasihkan yang lain, sekarang minta lagi. Ya saya jelaskan permasalahannya dulu, tapi kan sana kan orientasinya enggak begitulah ya, yang artinya ya ternyata mana yang ditunggu enggak ada pejabatnya kan gitu. Nah wis ngurus kayak gitu lagi,
Saya bolak-balik tuh ke pusat ya. Militansi beneran tuh. Kalau kita ke pusat itu jam 1 pagi berangkat, nanti sampai sana jam 7 jam 8 pagi, mandi di musola PNN di belakang itu, di Cawang itu, mandi di musola, terus ngadep pejabat yang ngurusi itu, kadang-kadang ketemu dengan kepala biro kepegawaian, kadang-kadang hanya dengan kabagnya gitu, atau dengan kasihnya gitu. Intinya kita ingin agar Banyumas itu dibentuk PNN karena kita punya data yang cukup signifikan tentang kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah. Kita itu kan dari berbagai sumber di ranking prevalensinya paling tinggi, nomor 3. Surakarta, Solo, Surakarta ya, terus Semarang, terus Banyumas. Itu kayak gitu terus. Nah, begitu tuh setelah saya suatu ketika ketemu dengan kepala biro kepegawaian dan organisasi namanya Brigjen Dunan Ismail Itza waktu itu. Orangnya baik sekali. Ya yang ada saya tidak janjian tapi beliau mau menerima gitu ya. Terus beliau membuka laptopnya, lihat data gini ya. Beliau mengakui kalau ya kelasnya beliau pasti punya data lah ya. Untuk Banyumas itu memang prevalensinya tinggi. Terus saya disuruh pulang waktu itu untuk membuat naskah akademik. Nah, naskah akademik inilah sebagai pertimbangan untuk membahas lebih lanjut dengan Menpan waktu itu tentang urgensi pembentukan PNN Banyumas. Oke, tak buatannya lengkap sekali. Ya, semuanya saya masukkan ke situ pokoknya. Yang benar-benar meyakinkan gitu lah. Iya. Udah sana lagi. Nah, kita pantau akhirnya. Kita nggak cuma ke BNN, kita ke Menpan juga. Kita ke Menpan sampai pernah ya beberapa kali lah ya untuk meyakinkan ke sana. Saya membawa pejabat dari sini, minimal asisten kelas eselon 2. Wakil bupati pernah saya ajak ke sana dan ketemu langsung untuk meyakinkan ini loh temenan loh, bukan cuma Tony aja yang ngomong. Ini benar-benar serius nih Banyumas nih, gitu kan. Argumen kuat lah. Iya, dan mereka pengambil kebijakan kan kalau ngomong kan ya Banyumas siap ini kayak gitu. Ya wes. Tapi ternyata yang namanya moratorium itu ya terjadi waktu itu. Nah, sehingga tidak ada pembentukan baru di tahun berikutnya. Nah, ketika ada pembentukan, Jawa Tengah hanya jadi satu, Temanggung. Itu saya udah ambil putus asa nih malah Temanggung yang jadi ya gitu. Yes, gak apa-apa lah. Terus akhirnya kita tetap berupaya lagi ya, kita mulai bikin surat-surat lagi yang agak-agak bersuara keras nih gitu ya. Sampai pernah satu ketika kita bikin satu pernyataan sikap itu, ini kalau ada pembentukan lagi kok Banyumas nggak jadi, ini kebangetan lah istilahnya ya. Pertimbangannya apa ini? Wong kita ini semuanya sudah siap, Pemda siap, baik itu personil, gedung, cost sharing, semuanya membangun kerjasama untuk membentuk PNN Banyumas. Pemda siap kerjasama dengan PNN pusat. Ya. Nah, teman, terus kita diminta ada sesuatu yang lebih mendukung lagi apa? Oke, tempat rehab kita punya, rumah sakit ada, rumah sakit tipe yang punya provinsi juga bisa gitu karena ada di tempat kita ini kan. Rumah sakit daerah juga bisa. Terus penyelenggara yang dilakukan oleh masyarakat ada. Nah, kita waktu itu malah mempelopori waktu itu ada nanti kan paling kesan masih ada aktivitasnya berjalan di situ yang untuk rumah singgah anak-anak yang menjadi korban narkoba waktu itu masih ada sekarang. Nah itu cikal bakalnya untuk meyakinkan misalnya audiensi dengan Menpan waktu itu dengan Wakil Menteri Pendaya Aparatur Negara pernah, dengan Deputi Kelembagaan pernah. Waktu itu Ibu Rini itu sekarang jadi Menpan. Ya, saya pernah audiensi dengan beliau. Dan beliau jawabannya bagus ya dengan naskah akademik yang kita bawa. Nah terus bergulir gitu ya.
kita kontak-kontak terus ke sini ke sana, ke BNN, ke Menpan untuk mencari informasi ya sebenarnya yang mau divertikalkan mana nih, jatahnya berapa. Nah masih amplong juga nih, amplong tuh urung ada kabar gitu ya. Nah kita bikin pernyataan sikap tadi yang sama teman-teman itu, kita tangani Ormas, OKP sampai ketua partai ketua partai yang berkuasa di Banyumas ikut tanda tangan. Ya terus diantarkan ke sana, ditembuskan ke bahkan sampai ke sekretariat negara, ada fotonya. Saya ada fotonya di sana. Pokoknya kalau ini tidak dikabulkan ketika ada vertikalisasi kebangetan. Akhirnya waktu itu terus kemudian ada kabar baik ya dari kasih Ortala, organisasi tata laksana di Setama itu, di Biro Kepegawaian Organisasi. Katanya Jawa Tengah ada 2. Nah, yang satu Tegal dan yang satu Banyumas. Wes, kalau sudah kayak gitu, aman ini, tinggal mantap aja. Beneran. Ya. Terus SK-nya turun, dan kita menjadi satu instansi vertikal. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Dilantik pada tanggal 31 Agustus tahun 2015 di BNN Provinsi Jawa Tengah. Itu ringkasnya begitu ya. Tapi kalau ya merangkaknya seperti apa itu ya panjang sekali. Bagaimana kita bisa sampai yang namanya melakukan perjalanan upaya itu semoga yang apa lah ya. Itu ringkasnya seperti itu teman-teman. Ya menjadi satu kenangan yang tidak terlupakan sampai sekarang ya Pak. Iya. Waktu pertama itu terus kemudian kita sudah vertikalkan, dilalah sudah ganti periode bupatinya, udah bukan Pak Margopo tapi Pak Husen. Saya lapor bupati, Pak sudah di ACC, ya sudah siapkan personilnya secepatnya, jangan sampai terulang lagi kayak dulu. Nah, terus ini ada cerita seru nih. Personilnya dari mana Pak yang nyiapin? Kamu saja yang nyiapkan. Gitu. Jadi saya bertiga tuh, saya, Pak Wiki, Pak Christian itu. Waktu itu rembukan bertiga. Ini siapa orangnya ini? Udah tulis aja aja bupati nek. Ya, gitu. Dan disposisi ke PKD atau itu. PKD suruh ngetik aja, udah nggak usah rapat lagi. Gitu. Jadi langsung yang nganter pun ke saya, sana ke saya. Berarti langsung ditunjuk ya Pak? Nah, itu adalah personil Pemda yang untuk mengawaki di BNN. Udah kayak gitu terus waktu itu kan saya sendirian nih. Nah, setelah jadi vertikal kayak gini kan orangnya banyak. Ada waktu itu ada 10 lah, pejabat 5. Terus kemudian ada pelaksana ada 5. Terus di mana kantornya? Ini udah segini orangnya. Nah, nyari nih saya nih. Di kantor rapor bupati Pak dari kantoran ini tidak wonten ya wis golek ngono. Saya kan sangat perhatian soal urusan narkoba itu. Nah, terus menemulah gedung baru ini waktu itu adalah gedung unit layanan pengadaan yang dipakai oleh Pemda untuk pengadaan barang 2 kali pengadaan tiap tahun. Nah, jadi 2 kali kerjanya di sini. Makanya ini lantai 2 nih. Bagaimana kalau lantai atasnya kita pinjam? Boleh, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Nah, akhirnya sampai sekarang kita di sini. Dan alhamdulillah saya senang. Terus teman-teman pegawai BNN yang ada di luar kota, luar Jawa gitu ya, pada pulang ke sini. Sekarang kita udah ramai. Petugasnya sudah sampai 41 orang. Itu singkatnya begitu. Ya. Itu Mas Yesa. Jadi ini jadi satu bahan cerita. Ya, Memang nggak terlalu detail, tapi kira-kira pertanyaan begitulah. Ya, terima kasih banyak Pak Tony atas kisah panjangnya ini berdirinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Oke, sama-sama. Nanti kapan-kapan kita split per itu juga bisa. Karena selama BNN belum terbentuk, ini kan
kita yang namanya upaya pencegahan ya kayak penyuluhan itu kan melalui kreativitas yang harus kita punya waktu itu dengan minimnya budget, minimnya anggaran, dan kita lakukan itu banyak sekali aktivitas itu kira-kira. Ya, mungkin dari saya itu dulu yang ingin saya tanyakan. Oke. Untuk Ya. part selanjutnya nanti kita lanjut lagi di video-video yang akan datang. Oke. Terima kasih Bapak. Yes, mantap, sama-sama ya.